kelebihannya itu kita panennya lebih simpel. Simpel. Iya, kelebihannya panennya lebih simpel. Heeh. Kolam kecil tapi isinya banyak, kelebihannya gitu kan. Terus kalau produksi apalagi kita panennya dengan harga yang cukup lumayan bagus gitu. Heeh. Wah, itu udah lumayan ya, soalnya ya kalau dihitung kolam 1 meter aja 30 kilo, ya tinggal banyakin kan. Di up harga ya udah kita cukup lumayan gitu dari dibanding kolam yang lainnya lah. Lebih enak di sana gitu kan. Kelebihannya panen lebih simpel gitu. Halo sahabat bio, dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya di Biosi, podcastnya Samuel Beatrop dengan saya Ujang Regi. Dan di kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber pemuda yang sukses di budidaya ikan. Mari kita sambut dengan Kang Barkah. Oke, Kang Barkah, Assalamualaikum Kang Barkah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Sebelum itu silakan mungkin kita udah kenalan dulu ya sama sahabat Beo dimanapun berada, silakan. Salam, perkenalkan nama saya Barkah Saputra. Saya lahir di Garut. Saya pembudidaya ikan bioflok dan sistem lainnya. Oke, ini Kang Barkah ini adalah salah satu pemuda yang sukses di budidaya dan ini menjadi inovasi untuk kita semuanya, untuk sahabat Bio dimanapun Anda berada. Gini Kang Barkah, sebelumnya kita membahas lebih lanjut tentang bioflok. Gimana sih perjalanan karirnya di budidaya ikan ini sehingga sampai sukses sampai saat ini? Ceritakan aja. Gitu. Awalnya sih saya pemain budidaya kolam tanah. Betul. Awal-awal itu kan dari kolam tanah, bahkan belum punya kolam. Main di kolam tanah itu pemiliknya paman. Paman posisi lagi di Batam. Tahun berapa tuh kira? Tahun 2018-an. 2018. Ya, 2018. Nah, saya itu kan tadinya kuliah. Betul. Namun kuliah itu tidak beres juga. Sekitar 2 semester. 2 semester ya. Ya, di Fakultas Ekonomi. Gitu. Nah, lalu kan saya nganggur lah intinya. Bantu-bantu orang tua di toko gitu kan, di toko bangunan gitu. Nah, setelah itu kan saya di toko bangunan jenuh karena tidak jarangnya pembeli, baru pertama kali gitu kan. Nah, saya memanfaatkan kolam paman. Nah, dan modal pun tidak punya gitu kan. Otomatis saya minjam gitu kan. Minjamin kolamnya yang paman, modalnya yang paman gitu. Nah, sudah itu kan saya lanjut mencari benih yang unggul gitu kan. Nah, sesingkat itu saya dapatlah info gitu dari CPP gitu. Bahkan di area Tasik sana ada benih nila black 5 gitu. Udah ada itu saya minta tolong teman untuk anter karena kan tidak punya kendaraan gitu kan. Udah itu kan saya udah dapat beberapa ekor misalkan saya kan nyoba-nyoba itu 30 kilo. 20 kilo, yang 10 kilo untuk paman kedua minta titip gitu 10 kilo, terus orang tua titip 10 kilo, saya sendiri ditebar di kolam paman gitu. Ya. Waktu itu masih kolam konvensional. Konvensional gitu kan. Nah, waktu di kolam konvensional, soalnya kan kolam konvensional itu lahan besar tapi hasilnya itu sedikit. Tapi alhamdulillah saya sambil berjalan itu diusahakan, syukurlah gitu kan, disiplin untuk meskipun masih sedikit gitu kan, masih sedikit budidaya. Sampai di sana ikan udah 1 siklus punya laba kena 1 juta. Labanya 1 juta dari 10 kilo. Gitu ya, habis pakan 4 karung. Sekitar 120 kilo. 1 juta pun dibagi 2. Sama paman yang modalin gitu kan. Yang ngasih pinjam kolam gitu. Kita yang ngelola. Iya. Nah,
Udah beberapa siklus kemudian, bahkan 1 tahun 2 tahun, alhamdulillah nabung dikit-dikit, bertambahnya kolam konvensional, ya 3 tahun kemudian saya nyoba-nyoba sistem kincir, gitu kan. Nah udah sistem kincir, ada baru nih kelihatannya ada sistem bioflok Bioflok. yang katanya irit lahan gitu kan, tapi produksi bisa banyak gitu kan, populasi bisa ditambah gitu kan. Mulailah di situ bioflok. Mulainya di tahun sekitar akhir tahun 2022. 2022. Ya, Mulai di tahun 2022 sampai sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah sistem manapun itu sama-sama aja. Sama-sama aja. Oke, sahabat bio, penasaran sekali ya dengan Iya. namanya budidaya dengan sistem bioflok ini. Nah, selanjutnya kita akan tanya lebih dalam, kita akan gali lebih dalam tentang bioflok itu. Nah, bioflok itu budidaya seperti apa sih sistemnya? Sebetulnya bioflok itu budidayanya sistem oksigen. Oksigennya. Flok berikut bakteri. Jadi manajemennya itu ada air, oksigen, gitu kan. Berikut bakteri, gitu. Nah, jadi kita memelihara itu di sistem bioflok dari awal karantina ikan, pemeliharaan air, Iya. bahkan pakan pun juga tergantung kondisi air. Jadi yang mana sistem bioflok itu keunggulannya itu untuk lahan-lahan terbatas, misalkan di perkotaan. Nah, kalau untuk di perkampungan, kalau ada air gitu kan, tidak harus sistem bioflok. Tapi kalau untuk manajemen semua untuk menghitung manajemen dari listrik, oksigen, air, bahkan pakan, di bioflok itu ada. Ada ya. Ada semuanya. Ada. Sangat menarik sekali tentang bioflok ini. Terus bagaimana sih sistem kerjanya bioflok itu seperti apa gitu? Sistem kerjanya. Jadi sistem kerjanya itu sistem bioflok. Ini main blok ya, bloknya itu sistem kerjanya. Jadi kan ikan itu dikasih pakan, Betul. gitu kan. Lalu pakannya itu ada yang jadi kotoran, ada yang dibuang, Betul. gitu. Nah, yang dibuang ini itu sebetulnya suka jadi racun. Nah, yang jadi racun itu di mana jadi amonia lah. Amonia. Ya, jadi amonia gitu. Nah, gimana caranya hilangin amonia? Gitu, supaya menurun gitu. Bukan sudah jadi amonia, bahkan jadi flok, dimakan kan bukan seperti itu sebetulnya. Tetapi adanya kotoran, bahkan pakan yang terbuang, itu tidak dimakan. Lalu jadilah amonia. Nah, sesudah jadi amonia, kita kan main bacillus nih. Bakteri bacillus. Dia mengkultur amonia tersebut menjadi nitrit. Iya. Ya, nah sesudah menjadi nitrit, nanti kan ada bakteri lagi nih. Nitrosomonas misalkan, ya misalkan dari merek Rhodobacter lah, atau bakterinya Rhodobacter itu, gitu kan. Nah sesudah jadi itu, gitu, jadilah nitrit. Nah nitrit diganti jadi nitrat, gitu. Jadi itu sirkulasi gitu kan, sirkulasi bakteri dari awal pakan amonia nitrit itu sebetulnya kebutuhan. Iya, kebutuhan di air gitu. Bahkan kebutuhan di air untuk kehidupan si ikan gitu. Yang mana air ini tidak diganti selama 1 siklus. Berarti bisa efisiensi penggunaan air ya seperti itu. Sebetulnya harusnya gitu. Jadi cara-caranya banyak lah gitu kan, dari awal penebaran benih, dibikinkan bakteri untuk pembentukan flok gitu kan. Sesudah jadi flok berikut menjadi pencernaan si ikan dengan baik. Jadi manajemen dari air itu perjalanan si bakteri, perjalanan si ikan sampai besar gitu kan. Itu tergantung dari pemeliharaannya lagi gitu ke air gitu. Bahkan oksigennya ini harus cukup. Bahkan harus lebih dari cukup. Soalnya yang hidup di air itu tidak hanya ikan, berikut bakteri.
Sangat menarik sekali ya, sahabat bio. Nah, selanjutnya di bioblok itu sistemnya ada berapa jenis sih, Kang? Sistemnya Bioblok itu kan saya dengar bioblok itu sistemnya tidak hanya satu sistem saja ataupun satu cara saja. Ada seperti ada ikan dulu ataupun ada air dulu iya. seperti itu. Jadi ada misalkan pembentukan vlog Blok dulu. dulu, betul. Kalau menurut saya itu rata-rata umumnya ada dua. Ada dua. Ya rata-rata. Kalau saya sih 3 lah. Tiga. Bisa sebut 3 juga gitu. Bisa disebut. Ya kalau pertama misalkan pertama nih pembentukan vlog, Itu lalu masukkan bening. benih. Ya, Yang kedua masukkan dulu benih ini atau karantina dulu, lalu aplikasi Iya, aplikasi. pembentukan vlog. ya. Yang ketiga gitu kan, ikan masuk, vlog dibikin Jadi berbarengan. berbarengan. Nah, tapi sistemnya beda pola. Beda pola. Iya, nanti dibagi-bagi bisa juga. Bisa begitu ya. Banyak lah caranya. Oke. Banyak. Oke. Jadi jenis bioblok itu ada 3 jenis ya, menurut Kang Baraka itu yang pengalaman Kakak itu. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana yang efektif untuk menentukan ukuran kolam ataupun diameter kolam yang efektif sekali? Efektif ideal Iya, ukuran volume air. Betul. Misalkan idealnya kita panen Betul. dari ukuran kolam Betul. atau ukuran volume air kayak ya, kapasitas volume air. Ya targetnya minimal gitu ya. Minimal itu 300 sampai 400 kilo per kolam. Per kolam. Dengan Ya. ukuran Ukuran misalkan diameter 5. diameter 5. Diameter 5. Mhm. Kalau diameter 5 atau volume air itu 18 sampai 20 meter kubik air. Meter kubik. Iya, ideal. Soalnya ya kebutuhan pasar itu kan misalkan panen nih. Betul. Kalau untuk pengepul misalkan. Iya. Kan satu mobil muatnya minimal segitu. Oh, satu anggota itu. Supaya biaya operasionalnya tertutup gitu. Kalau kurang dari itu jarang ada yang ambil. Jarang ada yang ambil gitu. Jadi menyesuaikan ya. Iya, gitu. minimalnya bagusnya itu di 300 sampai 500-an. Iya, 500-an cukup. Agar biaya transportasinya Iya, biar gitu. tertutupi. Panennya juga biar nggak inilah hasil panennya juga biar nggak pas-pasan gitu. Betul. Ya. Oke. Dari eh, menentukan ukuran diameter kolam. Nah, ini sudah jelas. Nah, selanjutnya untuk parameter air ataupun untuk kualitas airnya yang bagus ataupun yang baik untuk di budidaya sistem bioblok itu di seperti apa kualitas air yang bagus? Yang baik. Bagus itu ya pH lah. Kalau pH, pH itu normal di angka 7 gitu kan. Bahkan mau lebih mau kurang yang penting Iya. 7 patokannya. Terus vlognya itu 25 sampai 40 mili kub gitu. Kalau berlebih ya tinggal kurangin. Banyak caranya gitu Banyak kan. caranya. Ya, bisa. Terus kalau nafsu makan ikan kurang, otomatis ini ada apa? Bisa jadi dari oksigen gitu kan, dari adanya amonia atau nitrit gitu. Banyak lah faktornya gitu. Makanya harus dijaga dari situ. Gitu. Jadi adakah alat yang untuk kita gunakan mengecek kualitas air yang ada di dalam kolam budidaya kita? Ada. Alat ya? Ada. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti TDS meter buat meter. melihat kekentalan air. Ya. Layaknya ikan nila gimana gitu. Terus ada DO meter. Betul. Untuk ngecek ukuran atau kapasitas oksigen di air gitu kan. Ada lagi misalkan cek amonia dan nitrit sebagainya gitu. Banyak lah. Banyak ya. Banyak. Gampang lah. Untuk alatnya di toko-toko juga ada lah. Ada ya. Nah, sekarang di praktek dan teknik budidaya di sistem bioblok. Nah, untuk pembuatan starter bioblok yang efektif dan efisien itu yang seperti apa? Ya cara-caranya yang efektif itu ya tergantung di lapangannya gitu. Sebetulnya kalau cara yang efektif misalkan
anggap aja ini benihnya mulus nih. Betul. Tidak ada parasit, bahkan tidak bawa penyakit, Ya. cuacanya bagus gitu kan. Penanganan si petani bahkan sampai kolam baru untuk pembesaran itu apik lah gitu kan. Apik. Iya, enggak terlalu kasar gitu kan. Yang paling bagus itu ya dari penebaran benih, treatmentnya, terus pengaplikasian Mm-mm. sesuai SOP gitu kan. SOP-nya banyak gitu. Kalau di YouTube itu ya sebetulnya pilih-pilih lah. Pilih-pilih dulu gitu. Mana yang masuk akal gitu. Jangankan sebetulnya ya kalau dilihat dari efisien gitu kan, minimal lihat masuk akal nggak kalau ini takarannya segini. Misalkan kapur kebutuhannya berapa, tidak seharusnya segitu karena dilihat pH airnya kadang tinggi, kadang rendah gitu. Yang seharusnya dikasih berapa takarannya gitu kan. Lalu pengaplikasian probiotik yang dibutuhkan itu kan lihat dulu volume airnya berapa gitu. Sama juga kapur gitu kan, lihat terus suhu airnya berapa, ya kebutuhannya berapa, asam atau basanya berapa gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang efisien, tapi kita dipegangnya ada maunya enggak di kitanya gitu kan. Kalau kita mau cara apapun juga, yang penting caranya ini masuk akal gitu. Insya Allah efisien. Gitu. Tidak ada yang efisien. Dari Iya. kolam, parameter ataupun kualitas air, juga pembentukan starter biotope seperti apa, kan begitu kan. Nah, ini jenis ikan nih, jenis ikan yang cocok di bioblok itu ikan apa saja sih? Ikan nila, Ikan yang cocok. jenisnya, Iya, jenis ikan yang cocok. jenis ikan nila yang cocok di biaya itu tergantung suhu sih. Tergantung suhu. Misalkan kalau nila black prima, cocoknya itu di suhu di atas 24 derajat. Itu ada black nil. Black nih. Ikan itu agak kebal di cuaca dingin, black nil. Atau nila Bangkok, red nil. Iya. Ada lagi nila kekar. Nila kekar juga tidak beda jauh dengan nila black prima. Suhunya harus stabil. Stabil. Ya yang penting di atas, ya kalau diusahakan di atas 23 paling minim gitu. Ikan gampang untuk lebih aman lah terkena parasit gitu kan. Kalau terkena parasit gimana gitu, kalau terkena apapun juga lebih aman lah. Jadi lebih tahan terhadap Iya. penyakit ya. Iya, kalau sebisa mungkin suhunya itu panas gitu kan. Jadi selain daripada ikan nila yang bagus di budidaya sistem bioblok ini, ikan apa saja? Bawal bisa, Bawal bisa. ikan mas juga bisa, Heeh. patin juga sebetulnya bisa, Bisa. lele bisa, Bisa. gitu. Hampir rata-rata jenis-jenis ikan lain juga bisa begitu. Betul. Tapi dengan aturan atau kehidupan di habitatnya itu bagaimana kemauan si ikan gitu. Jadi Sesuai dengan kebutuhan si ikan. Terus mengikuti kebutuhan si ikan dari TDS intinya. TDS itu. Tapi yang paling banyak di pembudidaya yang saya temukan di lapangan itu adalah mereka menggunakan ikan nila. Rata-rata ikan nila. Karena ikan nila tuh alasannya? Ikan nila itu disebut bandel enggak sih, tapi dia hidup ada di mana-mana. Di cuaca dingin ada, cuaca panas ada, misalkan cuaca suhu rendah ada gitu kan. Jadi nila kalau misalkan anggap aja habitatnya airnya air keruh, dia hidup. Airnya air bening, dia hidup gitu. Beda dengan ikan mas, dikasih air keruh dia agak lambat atau agak stres gitu kan. Patin juga misalkan di air bening ya beda karakternya, kemauannya gitu kan. Ikan bawal juga ya begitu sama gitu. Ada, jadi kelihatan dari bentuknya asang atau insang gitu. Bentuknya insang, karakter ikan juga mengikuti bentuknya ikan gitu. Oke, nah setelah ikan itu ada ikan nila, ikan lele, dan ikan patin, ya, ikan gurame, ikan mas. Tapi yang paling ideal yang banyak digunakan oleh pembudidaya adalah ikan nila, begitu ya Kang ya. Karena memang ikan nila itu dalam
daya tahan kehidupannya dia lebih bagus, bagusnya. Jadi cara pemeliharaannya pun tidak serumit dengan ikan yang lainnya. Nah, oke, setelah itu dipakan, dipakan nih. Pakan yang sangat direkomendasikan sekali di budidaya bioflok ini, pakannya pakan apa tuh? Rekomendasi itu. Hmm. Rekomendasi itu kalau Yang kembali ke suhu lah. Hmm. Suhu air itu berpengaruh untuk kondisi protein pakan. Kalau suhu dingin diusahakan kalau bisa ukuran atau takaran tingginya protein itu di 30 sampai 32% gitu. Kalau misalkan di suhu panas, protein 28% juga masuk. Bahkan ya bisa lah dimanipulasi gitu untuk bertambahnya vitamin, tambahan protein lagi, bibisan dari pakan gitu kan. Nah, sekarang kepadatan ikan yang baik dan bagus itu seperti apa sih padatannya? Berapa ekor per meter perseginya ataupun per meter kubiknya gitu? Ya untuk kepadatan itu kita kan targetnya mau ukuran berapa gitu di panel misalkan. Kan ukuran 4 itu. Ukuran Kilo 4 atau enggak ya? Iya. Kan per meter kubik itu mampu menampung ikan sekitar 20 sampai 30 kilo. Misalkan. Soalnya untuk menampung ikan bila berlebihan kan, wah, bukannya kekurangan oksigen, tapi kan padatnya, apalagi ikan banyak duri, misalkan ikan nila, itu otomatis kan penyakit nih muncul dari luka-luka itu, gitu. Ya idealnya sekitar kalau ukuran isi 2 ya sekitar 60 target panennya. Ukuran isi 3 misalkan 70 gitu kan. Kalau ukuran dari 5-4 ya sekitar 100 ekor. Kalau ukuran rata-rata 6 bahkan itu bisa berlebih juga. Jadi tergantung wadahnya lah. Wadahnya. Sama Oke, jadi tergantung dari target yang akan dicapai. Nah, target tuh sampai umpama scale tuh ukurannya 2 ekor, ataukah 3 ekor, ataukah 4 ekor, gitu kan. Ataukah sekilo ada 6 ekor, gitu ya. Itu berarti kepadatan tergantung daripada berapa bobot akhir yang akan kita capai. Nah, begitu. Itu dengan benih awalnya itu berapa sih? Kalau bioplok alangkah baiknya itu agak besar. Agak besar. Agak besar Lebih ya besar lagi. sekitar bobot 20 gram. 20 graman. Ya minimal itu 18 gram. 18 gram Ya, minimal. baiknya itu 20 sampai 25 gram. Supaya apa ya? Supaya target panennya nggak terlalu lama. Target panen nggak terlalu lama, terus ikannya tidak gampang ke penyakit. Soalnya ikan udah ya. lebih tahan lah imunnya gitu kan. Udah agak besar. Kalau kecil kan kita main air asi, main pom, ya kemungkinan besar ikannya mau ke ombang-ambing. Meskipun tebar padat, oksigennya dibesarin salah, dikecilin kurang gitu kan. Yang mendingan ukuran rata-rata 20 sampai 25 gram. Iya. Oke. Jadi kepadatan, mulai benih, tujuan akhir ukuran ikan tuh sampai gimana gitu. Itu bisa juga sebagai penentu pada tebar yang ada di kolam budidaya kita ya. Nah, selanjutnya selain daripada itu kemungkinan masalah apa sih yang pernah dialami di budidaya dengan sistem bioflok? Kalau masalah itu sebetulnya kelengahan, ya. kelalaian. Tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau kita lalai ya jadi masalah gitu. Misalkan kelalaian, ya masalahnya itu di benih. Ya, masalahnya rata-rata itu di awal. Budidaya bukan 1, 2, bahkan ratusan pembudidaya se-Indonesia masalahnya itu di benih. Gitu. Soalnya tidak punya benih sendiri. Itu rata-rata dikirim oleh si pendeder. Ya. Benihnya datang, gitu. Pas datang itu ya keadaannya tidak memungkinkan sehat. Misalkan ada
jamur atau Mm-mm. kena gesekan Mm-mm. serokan, eh, penanganannya yang kasar itulah gitu. Nah, otomatis kalau ikan benih ikan masuk tanah, dia bisa adaptasinya sendiri. Mm-mm. Kalau masuk kolam beton atau kolam terpal, dia keterbatasan tempat. Nah, otomatis keterbatasan tempat dengan padat tebarnya itu mempengaruhi cepatnya penyebaran virus, bahkan bakteri parasit gitu. Jadi kesehatan dan juga di benih yang akan kita budidayakan ataupun yang akan kita besarkan itu berarti kita harus mendapatkan ataupun kita harus menggunakan bibit benih yang berkualitas baik ya Kang ya. Berkualitas Berkualitas baik. baik. Nah, itu cara mendapatkan benih ataupun bibit yang berkualitas baik tuh dengan cara seperti apa? Caranya ya minimal kita punya channel Mm. atau teman gitu. Teman yang benar-benar dia punya benih Mm. yang baik gitu. Bahkan eh, teman tersebut suka misalkan supply ke petani yang lain yang besar-besar sistem bioplog. Minimal itu. Minimal ke pelaku untuk bioplog gitu. Nah, yang kedua minimal itu ikan mau sertifikat atau enggak, penting jelas pelaku pembudidayanya gitu kan, jelas cara budidayanya gitu. Selanjutnya di sistem bioplog ini seperti yang Akang bilang tadi adanya penyakit seperti jamur gitu kan. Nah, itu langkah penanganannya seperti apa? Kalau ketika ikan yang kita budidayakan itu mengalami sakit ataupun membawa penyakit gitu. Penanganannya itu sebetulnya kalau awam itu sangat rumit gitu. Jadi paling sering kenapa saya selalu paling sering dibahas ini dari karantina. Datangnya benih itu tidak kurang baik lah, kurang bagus. Soalnya kalau datang benih yang baik, misalkan bagus, ya ke sana juga bagus, enteng gitu kan. Tapi dari setahun misalkan 3 sampai 4 siklus, kebanyakan itu benih yang tidak bagus Tidak gitu bagus. keadaannya gitu kan. Nah, misalkan tidak bagus keadaannya, posisi benih kan rusak. Nah, cara penanganannya itu misalkan dicek pas waktu awal tebar misalkan tanggal 1 nih. Betul. Tanggal 1 hari pertama. Iya. Ikan datang. Nah, ikan datang lalu hari keduanya airnya itu udah di treatment minimal lah pakai garam. Kalau datang kan biasa suka ada yang pakai PK gitu kan, dicelup dulu lalu ditebar. Kadang enggak juga air yang di packing yang dibuang gitu kan. Udah dibuang air ikannya masuk. Nah, lalu dicek bila ada pas penebaran ada yang mati ya langsung ambil gitu kan. Udah diambil. Nah, hari berikutnya cek lagi kalau masih ada yang mati ya ambil gitu. Nah, pas kelihatan itu hari ketiga nih biasanya. Hari ketiga itu antara mulus dan tidak mulus gitu kan. Kalau mulus nih, ikan itu aktif, kematian berkurang, tidak ada, bahkan tidak ada. Kalau tidak mulus sudah kelihatan dari mata, dari sisiknya itu berjamur gitu kan, matanya bengkak, perutnya kembung gitu, hitam-hitam gitu kan, ikannya tidak aktif, bahkan sering di mojok atau pas dikasih pakan itu dia kesana kemarinya tidak jelas gitu kan di mana ikannya kemana gitu kan. Nah, itu ciri-ciri. Kalau dari penanganannya itu kan udah 3 hari kelihatan nih. Itu. Otomatis kalau misalkan ikan ada yang sakit, air itu dihabisin lagi semua. Dibuang. Dibuang aja. Diganti dengan air yang baru. Nah, lalu diganti air yang baru. Nah, sebelum ganti air yang baru, biasanya itu kelihatan posisi air 5 cm. Iya. Ya. Diambil, misalkan ada ikan yang berjamur diambil, ada ikan yang sakit diambil, bahkan ada yang mati juga diambil. Lalu hitung tadi awal tebarnya berapa, kematiannya bahkan sakitnya ada berapa, yang sakit pun itu hitung aja sekaligus gitu kan, sekaligus disamakan dengan ikan yang mati. Nah, misalkan udah keambil semua. Kenapa harus diambil semua? Bahkan yang sakit itu masih hidup diambil karena mengurangi penyebaran
Oh. penyakit gitu kan. Nah, udah diambil semua, ganti air nih. Udah ganti air minimal 20 sampai 50. 30 cm cukup lah, sentimeter cukup. Nah, besoknya cek lagi, ada nggak? Kalau masih ada ikan yang ini, ya terus seperti hari ke belakang gitu kan. Dibuang lagi airnya. Ulang lagi. Diulangi lagi. Kecuali kalau tinggal sisa 1-2 ekor, nggak ambil langsung aja gitu. Nah, misalkan udah aman nih, udah aman, nggak ada kematian, nggak ada yang sakit gitu. Kita naikin air lah sekitar 50 cm, kasih pakan lah ke depannya. Kasih pakan, bahkan campur vitamin atau campuran lainnya gitu supaya fit nih imun ikan gitu kan. Kasih pakan selama 3 hari, sudah tidak ada kendala lain, ya lanjut. Gitu. Ya, Gitu ya. itulah rumitnya ya. Yang penting kalau ada yang sakit itu harus gercep. Jangan ditunda-tunda, soalnya kalau ditunda, wah banyak. Oke. Tambah lah. Dari mulai awal pembahasan sampai sekarang ini sangat menarik sekali Iya. tentunya ya. Teman-teman sahabat Bio ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat menarik di sistem budidaya bioblok ini. Nah, setelah kita penanganan baik, perawatan baik, pemilihan benih, kolam, juga kepadatan, juga kualitas air baik, tentunya selanjutnya kita akan panen hasil daripada budidaya kita. Nah, ini cara pemasarannya seperti apa? Cara pemasarannya gitu. Kalau awal ya, dari awal sampai sekarang lah gitu. Tapi sesingkatnya itu cara masarin itu kita sebelum panen nih, misalkan kita pemula nih, Itu. pemula. Wah, bingung untuk pasarin, ikan banyak misalkan. Minimal kita buka peluang dulu nih. Cari yang dekat dulu nih, misalkan dikolektifin, ada tetangga, minimal tetangga dulu. Ada ikan nggak? Nanti kolektif sebelum panen nih, soalnya ikan banyak. Tanggal dari 1 kilo sampai 10 kilo ada yang pesan, kita catat ya. Tanggal sekian kita mau panen nih misalkan. Tanggal 10 mau panen misalkan. Nah, tetangga bahkan saudara, rekan-rekan pun kita tawarin. Kalau misalkan masih kurang, ya kita bukalah banyak komunitas, atau mau lewat grup, atau mau buka di Facebook, mau buka di Instagram, bahkan di TikTok lah ada gitu. Nyari peluang dulu nih awal-awal. Nah, kita panen. Nah, pas panen kita kan udah pertama nih, misalkan minimal 50%. Nah, biasanya itu pemasaran pertama kalau pemula ikan tuh habis. Pemasaran kedua pemasaran pertama habis. Bahkan kurang biasanya. Soalnya orang-orang pada tahu ada ikan, baru mengena, bahkan di tempat itu ada ikan nih. Misalkan ke saya nih, ada ikan, wah, udah habis. Nah, hari kedua itu harus ada ikan. Soalnya kedepannya itu suka keperluan ikan. Terus itu. Tetapi tidak sekaligus saya panen pertama. Panen kedua itu tidak menjamin kayak panen pertama. Bahkan bisa seperempatnya yang habis, sisanya banyak, 3/4-nya gitu kan. Bahkan masih nggak ada yang ngambil juga. Nah, sebaik mungkin itu kalau panen dari 12 bulan itu cuma ada 3 bulan yang bagus untuk panen. Untuk panen. Ya. Satu kan akhir tahun. Kalau di Islam kan ada mau munggahan, gitu kan? Ya, inilah bulan puasa pun kita Mau menjelang puasa gitu biasanya. mau Lebaran sama sesudah Lebaran. Nah, itu besar-besarannya kita panen di ikan. Itu sasarannya pertama. Sasaran pertama ya, itu kalau pemula nih, kalau pemula. Nah, kalau misalkan kita udah MOU atau bahkan kita udah kerja sama rumah makan. Nah, setiap hari udah harus siap. Iya, tiap hari harus siap. Soalnya kan yang makan tiap hari rumah makan gitu. Dan akhirnya kalau kita sudah tahu cara pemasarannya dan kita sudah ada tempat untuk pemasarannya, cuan yang datang ya. Banyak yang Cuan produksi. yang datang. Oke. Nah, selanjutnya kendala dari bioblok itu keuntungan dan kekurangannya ataupun kelebihan dan kekurangannya seperti apa sih? Secara umum. Kekurangan di bioblok ya gitu, kekurangan. Waktu itu sempit. Iya, waktunya sempit. Jadi waktunya sempit itu kan makanya di bioblok itu harus serba ada. Bahkan harus ideal lah. Dari mesinnya harus ideal, kolamnya harus ideal, bahkan peralatan apapun itu harus ideal. Listrik pun harus berlebih, jangan pas.
Soalnya kita kan main di listrik nih, Iya. gitu. Jadi bergantung kepada listrik ya. Ya, Tergantung kepada listrik sama kepadatan itu. Kepadatan. Iya, ikannya gitu. Nah, kelebihannya Kelebihannya nih. kita Biasanya nih para sahabat bio, ini kelebihannya nih yang dicari. Kelebihannya itu yang menarik nih. Iya. Kelebihannya seperti apa tuh? kelebihannya itu kita panennya lebih simpel. Simple. Iya, kelebihannya panennya lebih simpel. Heeh. Kolam kecil tapi isinya banyak, Mm-mm. kelebihannya gitu kan. Terus kalau produksi apalagi kita panennya dengan harga yang cukup lumayan bagus gitu. Heeh. Wah, itu udah lumayan ya. Soalnya ya kalau dihitung kolam 1 meter aja 30 kilo, ya tinggal banyakin kan. Di up harga ya udah kita cukup lumayan gitu dari dibanding kolam yang lainnya lah. Lebih enak di sana gitu kan. Kelebihannya panen lebih simpel gitu. Siap. Jadi banyak sekali keuntungannya ya Kang, Iya. ya. Bagi para sahabat bio yang tinggal di perkotaan, lahan sempit, sumber air kurang memadai kalau kita menggunakan sistem konvensional. Nah, ini adalah sistem biopok ini adalah salah satu solusi untuk kita budidaya di perkotaan. Gitu, Chef. Betul, ini sangat menarik sekali nih kayaknya. Oke, mungkin ada kesan dan pesan untuk sahabat bio nih. Seperti ini nih kesannya nih. Jadi itu sistem bioplog itu kesannya itu ramah lingkungan, gitu. Bisa mendapatkan produksi yang banyak, gitu. Terus kita dari bioplog itu bisa menemukan manajemen yang baik itu kayak gimana gitu di budidaya ikan gitu. Dari hal-hal pakan, air, bahkan listrik gitu kan lain sebagainya itu cukup kita bisa meningkatkan SDM-nya sendiri gitu dari sistem bioplog gitu. Nah, pesan-pesannya lah gitu. Ya. Terus pesan-pesan untuk tani nih, Sahabat bio yang ada di rumah. iya, nih. sahabat bio yang ada di rumah Seperti gitu apa nih? kan. Ya, pesannya itu bila ingin budidaya bioplog, harap cari tahu nih, kita minimal itu mengerti dulu lah caranya gitu. Dari manajemen air gitu kan, manajemen listrik, oksigen yang dibutuhkan berapa gitu kan. Benih yang harus gimana benihnya gitu kan. Jangan mengikuti atau cepat-cepat tergiur. Tapi di balik itu kita untuk panennya itu bisa melimpah gitu, bisa cukup lumayan. Bahkan panennya itu bisa tadinya cuma 10 sampai 100 kilo, bahkan bisa tonan gitu kan. Kalau meskipun lahannya tidak harus 1 hektar, bahkan tidak harus 100 meter, kurang juga kita bisa tonase gitu. Ya, pesan-pesannya di sana gitu. Jadi kita harus tahu dulu caranya gitu kan. Udah tahu dulu caranya, kita tahu diri dulu. Apa kita siap nggak dari tahu caranya itu gitu kan. Nah, sudah itu kita kalau udah tahu apanya, start aja gitu kan. Udah start, ya jangan berharap nanti untuk pemasarannya banyak lah teman-teman gitu kan, boleh kita dibantu juga gitu kan, teman-teman banyak lah, bahkan ada grupnya juga gitu untuk pembudidaya ini atau cara budidaya bioplog. Jadi intinya kuasai dulu, pahami dulu teorinya, lalu kita praktekkan dan kuasai prakteknya. Gitu ya. Jangan main wah kita menguntungkan gitu, enggak. Kita dari bawah dulu, udah besar, nanti juga insya Allah tambah besar. Oke Kang, sepertinya pembahasan kita dari 0 sampai angka 10 sekian tuh sepertinya sangat menarik sekali dan kita sampai di penghujung acara ini. Namun sebelum kita akhiri acara ini, Biotop ini punya nya gitu kan. Jadi ketika nanti saya bilang Syamel Biotop, kita sama-sama bilang saya biodiversity. Tapi sambil begini ya. Oke, oke Kang Barakah. Mungkin bincang kita sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sahabat bio, mungkin di acara kesempatan kali ini kita sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mel Biotro, saya Biodiversity.